Oke, saya langsung share screen ya, sahabat Miri Aset. Sebentar. Oke. Nah, ini kita langsung ke multi chat ya. Di sini sengaja saya kosongkan, biar sahabat Miri Aset juga bisa langsung melihat untuk cara screeningnya ya, cara settingnya ya. Jadi kita bisa klik. Ada bagian atas index value-nya kita checklist, index name-nya dihilangkan saja, lalu bagian bawah show high low point-nya kita checklist. Right margin di sini biasanya saya isi jadi 6. Oke. Lalu kita masuk ke style, ini saya ubah menjadi putih, ini juga putih. Teksnya saya jadikan hitam, frame-nya juga putih, lalu di oke. Nah, tampilannya jadi seperti ini ya. Lalu yang berikutnya kita setting moving average. Oke. Nah, untuk saya pribadi saya biasanya pakai 3 MA. Ya, yang simple moving average ya. MA5-nya saya beri warna pink dan garisnya saya beri lebih tebal ya. MA20-nya saya gunakan warna biru, MA60-nya saya menggunakan warna merah. Lalu kita oke. Nah, jadilah settingannya ya. Ini yang pertama untuk tampilannya. Lalu di bagian atas di sini kita bisa klik M kecil atau menit. Kita klik bagian kursor ini. Lalu kita klik setting. Nah, di sini saya langsung ubah ya. Nah, ini saya klik confirm. Nah, dia akan langsung muncul di sini ya. Nah, ini menit-menit yang biasa saya gunakan. Oke, lalu ke bagian bawah kita klik functionnya, analysis tool save-nya kita checklist. Nah, dia akan jadi seperti ini. Oke, nah kalau sudah bisa juga kita save. Ya, kalau memang kita nanti takut hilang atau mau ganti-ganti posisi chart, nah di sini kita bisa tinggal klik save-an kita nanti ya dia akan muncul. Nah, contoh di sini saya sudah save. Kalau saya klik initiate, ya dia akan kembali ke tampilan default. Nah, tapi saya tinggal klik di sini. Nah, dia akan langsung muncul seperti ini. Oke ya. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, jika memang kita mau melihat tampilan chart untuk langsung beberapa tampilan saham, kita bisa klik bagian sebelah kiri ini ya. Jadi kita bisa klik bagian sebelah kirinya. Nah, kita tinggal sesuaikan kita ingin berapa saham atau berapa tampilan yang kita inginkan. Seperti itu ya, sahabat Miri Aset ya. Nah, kalau memang sudah, nah di sini kita bisa klik saham-sahamnya. Misalnya, ini cuma sebagai contoh ya untuk memunculkan aja ya, bukan pilihan saham ya. Nah, jika sudah seperti ini, tadi kan ini yang sebelah kiri atas yang sudah kita setting ya, tapi yang 3 ini belum. Nah,
supaya semua langsung sama dengan settingan yang sebelah kiri ini, pastikan semuanya di posisinya time frame-nya daily. Nah, jika sudah, kita klik yang ke bagian sini, kita klik indikator ini. Nah, semua akan menjadi sama settingannya. Jadi tanpa harus kita ribet setting satu-satu. Nah, jika memang sudah, tadi kita sudah save kan bagian untuk settingan satu layar, tampilan chart. Nah, di sini kita bisa regis lagi misalnya 4 layar. Lalu kita close. Jadi ketika saya klik ini, dia akan langsung berubah jadi 1. Ya, kita klik 4 layar, dia akan langsung berubah 4 layar. Oke, itu untuk settingan. Nah, sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya ya. Nah, analisa teknikal yang biasanya saya gunakan hanya seperti ini ya. Malah lebih sering saya tidak pakai volume. Nah, di sini kita akan belajar dulu bersama-sama itu bagaimana sih cara kita cara cepat atau cara mudah atau cara yang efisien menurut saya dan lebih efektif kita untuk melihat tren. Ya, ini kondisinya saham lagi uptrend atau downtrend atau sideways tanpa kita harus tarik-tarik garis. Ya. Dengan MA5 tadi 20, 60 itu kita sudah bisa melihat saham ini dalam keadaan tren. Gitu ya. Nah, contoh misalnya di sini kita lagi buka saham BBRI. Nah, tinggal kita lihat saja posisi moving average-nya. Ya, jika dia berurutan 5 di atas atau pink, biru di tengah atau 20, 60-nya di bawah atau merah. Atau kita singkat PBM, pink, biru, merah. Ya, maka itu kondisinya sahamnya up. Ya, seperti yang ada di sebelah kiri. Dia posisinya lagi naik. Nah, tapi jika kebalikan, sebaliknya misalnya. Nah, perhatikan yang di sini ya, sahabat Miri Aset terlihat ya. Nah, yang sebelah sini, jika posisinya terbalik, ya, merah di atas atau 60, lalu biru di tengah atau 20, lalu pink di bawah atau 5. Atau kita singkat biasanya, saya menyingkatnya MBP, merah biru pink. Itu dia downtrend atau akan terkoreksi turun. Nah, itu jadi kita cara mudah dan cara cepat melihat saham. Ya, dia posisinya memang lagi up atau memang lagi down. Oke, saya rasa di sini cukup paham ya untuk sahabat Miri Aset ya. Jadi ingat PBM pink biru merah itu dia uptrend, MBP ya merah biru pink itu dia downtrend. Nah, di luar dari dua kondisi warna yang saya sebutkan tadi, nggak usah dihafalin, ya, jangan dihafalin sahabat Miri Aset. Itu sahamnya trennya sideways. Oke ya, contoh yang kita lihat daerah sini. Posisinya biru, pink, merah. Ya, di luar dari dua urutan warna yang saya sebutkan tadi. Berarti dia sideways. Begitupun di sini, merah, biru, pink ya. Nah, itu juga sama nih, ya. Merah, pink, biru, itu juga sama, dia sideways. Tapi ketika dia menjadi PBM di area sini, pink, biru, merah itu dia kembali trend up. Oke, nah itu cara mudah kita untuk membaca tren. Dia trend up. Nah, gimana sih caranya ketika kita pengen dapat suatu saham supaya benar-benar baru PBM nih, baru mulai ya, biar kita dapat harga di bawah gitu ya. Terus gimana sih pada saat kita tahu dia akan mulai terkoreksi? Jadi kita sudah bisa jaga-jaga ya, profit kita bisa amanin dulu. Nah, contoh di area yang sebelah kanan ini kan dia masih PBM ya, masih pink biru merah, berarti masih uptrend gitu. Tapi harga di sini tidak naik terus ya. Bisa dilihat ya, harganya malah kasih survey price. Nah, ini secara rumus yang tadi saya infokan kita udah tahu caranya. Kalau kita mau tahu dan lihat saham tersebut mulai ada koreksi sehat, jadi dia akan kasih bumper di sideways price, ya, jadi udah bukan high lagi. Cukup lihat MA5-nya atau yang garis pink. Ya. Jika si garis pink atau MA5-nya, ya, atau MA5-nya dia mulai melengkung, ya, seperti yang ada di sini.
Jadi seperti kail kebalik dia melengkung. Nah, itu tanda-tanda dia akan menjadi koreksi sehat. Ya. Jadi kita sahabat Miraset bisa jaga-jaga atau amanin dulu profit kita. Mau jual semua atau sebagian boleh. Begitupun yang di sebelah sini ya, kita bisa lihat. Dia MA5-nya sudah mulai melengkung, maka dia akan terkoreksi. Nah, untuk rumus tren ini, sahabat Mirai Aset ini nggak usah khawatir. Kita ngeliatin candle, wah candlenya turun, harganya turun, ya tidak perlu. Cukup lihat moving average-nya. Selama moving average-nya PBM, dia uptrend. Ya contoh seperti di sini ya, dia ada high, kasih koreksi, dia high lagi, lihat semuanya tapi tetap masih PBM. Ya, dan MA5-nya tidak melengkung ke bawah. Jadi dia masih terus naik. Nah, ketika MA5 sudah ada di sini, dia melengkung, nah itu tanda-tanda koreksi. Kita bisa amanin profit. Oke, nah itu cara amannya kita masuk ke dalam sebuah saham. Apapun itu ya, mau blue chip, mau second liner, third liner, gorengan lah, nah itu semua sama. Yang membedakan nanti mungkin fluktuasi pergerakan harganya aja. Nah itu cara mudahnya. Lalu kalau misalnya Pak, saya mau scalping nih, bagaimana? Ya, sama ya. Semua yang tadi saya jelasin bisa digunakan di semua time frame. Ingat ya, di semua time frame. Ya, kalau Anda day trader beli pagi jual sore atau beli hari ini mau jual besok, lusa atau maksimal 3 hari, ya kita bisa daily buka chartnya. Ya, seperti ini buy and hold. Ya, jualnya ya nanti tunggu ada tanda-tanda dari si MA5 menjadi kail kebalik, baru kita jual. Nah, jika Anda seorang swinger, ya swing, nah kita bisa gunakan time frame weekly lihatnya. Ya, kita bisa buka di weekly. Nah, di sini kita bisa lihat secara weekly dia MBP berarti downtrend. Ya, di sini sudah mulai ada PBM, dia uptrend, ya dia melengkung, ya lupakan karena dia akan koreksi. Nah, saat ini luar biasa. Ya, weekly-nya PBM baru permulaan uptrend nih. Jadi ini akan bisa berminggu-minggu dia naik nanti ke depannya ya. Selama MA5-nya belum melengkung. Oke. Lalu kalau Pak saya investor, mau invest. Nah, saya pribadi bukannya fundamental tidak baik. Bagus buat yang mengerti mau dikombin silakan. Tapi kalau saya pribadi saya tidak pernah pakai fundamental. Jadi saya pure teknikal. Di monthly juga sama. Selama dia PBM, buy and hold. Bedanya hanya durasi waktu dan time frame. Ketika kita ketemu saham PBM di monthly itu bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kita nge-hold nggak jualan. Ya, yang ada nanti kebanyakan yang sudah belajar rumus saya ini mereka nggak kuat nahan ya karena melihat portonya udah hijau maunya jual ya padahal sahamnya masih terus naik. Ya itu ya. Jadi dengan rumus ini semua karakter, semua style trading bisa kita gunakan ya. Daily trade, swing, monthly atau bahkan scalping sekalipun ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk scalping ya. Kita cari yang dia ketika posisi PBM, buy ya, dia melengkung kita jual. Nah, ini 1 menit. Nah, akan lebih terlihat jelas lagi kalau kita menitnya agak diperbesar. Contoh ini ya, kita pakai menit 5 MBP ya, jangan disentuh atau kalau kita punya sell ya. Di sini PBM buy kalau belum punya, kalau udah punya tambah lot. Jadi kalau kita pakai 15 juga sama ya. PBM buy and hold ya. Wah Pak, ini di sini ada kail nih Pak, melengkung MA5-nya jual walaupun dia masih PBM ya tadi. Caranya kalau ini bukan scalping, berarti kita main porsi jualnya. Selama dia PBM tapi MA5 yang melengkung, kita punya 10 lot, amanin dulu 5 lot atau 7 lot, 3 lot hold. Sampai shippingnya dead cross ke 20. Kalau dead cross kita wajib jual semua, jangan pegang saham lagi. Jangan pegang lot. Tapi selama itu belum dead cross, kita masih boleh hold 30% tadi. Untuk ketika dia mantul seperti ini, buy lagi sekuat tenaga, kita dapat averaging harga. Hold lagi sampai ada kail melengkung di MA5. Lihat ya, dari sini nggak ada kail melengkung ya. Sampai di sini baru kita sell lagi. Oke, nah saat ini pun di 15 ya, ini udah mulai potensi menjadi PBM lagi ya. Begitupun kalau kita pakai 60 sama cara bacanya ya, yang membedakan hanya durasi waktu ya, spare waktunya aja kita mainnya.
Nah, di sini juga sama ya, dia PBM, kita berjam-jam ya, sampai di sini dia melengkung, kita udah mulai jualan, di sini nggak boleh pegang lot, ya. Habis itu kita udah nggak usah sentuh-sentuh sampai dia akan menjadi PBM lagi. Kalau mau aman, tentram, sentosa, ya santai, nggak pusing ya, karena profit taking is not a crime. Ya, gunakan rumus ini. Begitu ya, sahabat Mira Aset ya. Nah, itu cara analisanya. Terus kalau kita mau screeningnya gimana, Pak? Ya, pemilihan sahamnya. Kemarin di sesi sebelumnya saya sudah jelaskan juga, tapi nggak apa-apa, di sini saya tambahkan lagi penjelasannya. Nah, di sini kita ada menu search stock. Kita bisa gunakan Easy Finder, misalnya. Nah, ini yang sama seperti kemarin. Ini jangan lupa disetting karena kita semua punya karakter pribadi masing-masing dengan cara yang berbeda. Oke, di sini bisa masukkan harga minimal berapa, maksimal berapa. Ya, kalau saya harga berapapun di atas tidak pengaruh. Jadi saya tidak memilih saham yang murah dibandingin saham yang mahal, enggak. Tapi saya lebih memilih walaupun dia mahal, asal dia lebih berpotensi, saya beli. Lalu jumlah lotnya minimalnya mau berapa? Karena ada juga kan investor atau orang yang kalau mau beli saham harus ada 50.000 lot dulu terjadi dia baru beli, ya bebas. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, dari sini kita juga bisa dapat langsung pilihan-pilihan saham ya. Dari 750 saham ya sudah dipilihin nih sama si robotnya Mira Aset di sistem hostnya. 69 saham yang memang lagi momentum up. Nah, tinggal dari sini kita masuk. Ya, contoh di sini misalnya saya pilih second liner, ada BAPA, BWPT, ya ini LPPF juga oke. Lalu kita coba BRIS. Nah, ini contoh ya. Bapak ya, dia mau PBM, kalau kita main di daily, nah ini kita lihat dia PBM ya. Lalu tadi ada BWPT, LPPF. Ya, BWPT juga daily-nya besok akan terkonfirmasi kalau dia bergerak terus naik ya bisa dia tutup di atas 90-an, dia akan jadi PBM secara daily. Lalu kita lihat LPPF. LPPF juga sama, dia break dari sideways price, siap-siap ya, ini momentum, dia udah pembalikan arah, 2 hari ke depan, jika dia kasih hijau, ingat kalau perlu dicatat 2 hari ke depan, ya, dia akan jadi PBM. Ya, selama tidak ada candle merah. Jadi kalau ada satu candle merah, selama candle merahnya tidak tutup di dalam area sideways price di 4020, maka tinggal tambah 3 hari ke depan dia akan jadi PBM. Lalu tadi ada BRIS. Nah, ini BRIS juga bagus. Walaupun dia belum jadi uptrend, tapi dia sudah kasih sinyal technical rebound pembalikan arah. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari sini sudah bisa boleh cicil sebenarnya ya dengan posisi saham seperti ini teknikalnya. Oke, karena dia break dari sideways price. Setiap saham yang break dari sideways price ini untuk momentum ya. Kalau tadi kan sudah belajar tren. Ya, nah ini untuk momentum. Kita udah bisa langsung tahu kapan saham ini akan terbang tinggi. Ya, jadi sebuah saham yang ada sideways price-nya, ya sideways price itu seperti ini ya. Jadi kalau saya kursornya saya giniin, ya ada garis lurus ya, ada garis horizontal ya, ada garis horizontal. Lihat semua candle kena. Nah, itu sideways price. Tinggal kita cari di mana harga tertinggi di sideways price yang semua candle-nya masih kena. Nah, ini kan semua candle-nya masih kena 1665. Jadi ketika ada candle tutupan di atas itu, maka next day ya probabilitasnya ingat di pasar modal di dunia saham di market itu nggak ada yang 100% benar ya. Nggak ada yang 100% akurat. Jadi semuanya itu main probabilitas. Tapi kita cari mana yang probabilitasnya lebih banyak benarnya. Oke? Realnya di praktek, bukan di ucapannya. Nah, jadi di sini ketika dia break, maka dia next day dia wajib kasih new high. Ya walaupun ada juga yang nggak kasih new high, tapi itu kalau kita 10 kali dengan cara yang sama, paling hanya 2 kali. Ya, yang keseleonya, yang nggak benernya. Sisanya itu semua benar. Begitupun sebaliknya, kita cari set price paling bawah, ya ada di sini ya 1640. Jika ada candle tutup di bawah itu merah di bawah 1640, maka naiknya dia wajib kasih new low, jadi jangan dibeli. Nah untuk si BRIS ini kategorinya bagus menurut saya dalam sebuah chart. Tapi ingat ya, ini bukan pilihan saham ya, ini hanya sebagai contoh. Nah, kita udah belajar banyak tuh tadi tuh. Udah ada rumus time frame ya,
udah ada rumus trend up, trend down untuk melihat cara cepat, dan udah ada kategori set way price. Nah, set way price ini untuk menentukan target jika memang dalam perjalanan market ketika dia lagi set way price itu ada harga yang di bawah dia. Contoh, sekarang saham RIS 1.700. Nah, kalau kita lihat di sini dari 300 hari, ini 300 hari ya, sahabat Mirai Aset ya. Ini saya bukan paranormal, bukan sulap, ya walaupun belum ngitung ya, karena di sini ada gitu ya. Ini 300 ini maksudnya 300 hari. Oke, 300 candle karena kita lagi time frame di daily. Nah, contoh di sini 1.700. Berarti ketika dia ada sideways price di bawahnya, itu akan menjadi support. Jadi ketika dia turun, dia akan turun mendekati ke area sideways price. Begitupun ketika di sini dia naik ke berapa paling dekat. Nah, cari sideways price di atasnya. Ini sideways price di atasnya. Dia akan ke 1760. Jika dia tembus, cari lagi sideways price di atasnya. 1810. Cari lagi di atasnya 1890. Nah, itu cara mudah kita menentukan target di sebuah saham. Nah, itu kenapa saya bisa tahu dan bisa sebut waktu di KBSA beberapa bulan yang lalu harga LPPF masih di 1.800, saya sebut 3.000. Ya. Lalu setelah dia swing, saya sebut lagi 4.500. Ya. Dan itu bentuknya invest dan saya langsung sebutin time frame-nya 3 bulan dan itu real kejadian. Ya, bukan sulap, bukan bandar, tapi karena bisa dilihat dari sini. Ya, dan saya pakai time frame-nya monthly karena kita sudah ngomongin jangka panjang. Kalau jangka panjang, jangan kita pakai time frame daily, sahabat Mirai Aset. Ya, kita mau invest 1 tahun gitu ya, terus kita udah punya target mau cuan 200%. Ya, tapi kita harus juga pikir resikonya. Resikonya misalnya saya batasi 20%. Jadi kalau rugi 20% saya baru cut loss. Lalu tadi kita punya time frame 1 tahun. Nah, kita juga harus punya time frame resiko. Ya, jangan dilupakan juga. Nah, kalau saya biasanya pakai time frame resiko itu 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan dia nggak gerak-gerak, walaupun dia belum minus 20%, saya akan cut, saya akan ganti saham lain. Oke, nah di sini di LPPF, waktu di monthly, harga masih di 1.800-an, saya sudah bilang buy and hold, ya, di sini ya, itu 3.000 targetnya, ya, dalam waktu 3 bulan. Ini kan set way price, ya, sahabat Mirai Aset ya, ini bukan sulap, bukan sihir ya. Nah ini set way price, dan dia sampai 3.000 3 bulan. Ya, setelah itu udah ada koreksi, saya bilang lagi buy lagi. 4.500. Mana 4.500? Ini set way price ya, sahabat aset. Dan lagi. Oke, jadi cobain tips and trick ini ya nanti di market ataupun di portofolio sahabat Mirai Aset saat ini. Oh, punya saham nih. Nah, cobain dengan cara ini. Ini cara mudah menurut saya. Saya sudah tahunan pakai ini. Ya, alhamdulillah luar biasa hasilnya. Baik, dari saya mungkin itu dulu. Kita lihat nanti pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mirai Aset. Saya kembalikan ke Bu Marta ya. Baik, terima kasih Pak Ilham untuk penjelasannya. Nah, ini ya yang dibutuhkan oleh sahabat Mirai Aset. Jadi, screeningnya sederhana, cara-caranya juga sederhana, dan saya yakin sahabat Mirai Aset juga bisa, sangat-sangat bisa melakukannya di rumah. Dan Pak Ilham, ini kita sudah masuk beberapa pertanyaan nih, Pak Ilham. Mungkin saya tanya terkait dengan yang materi dulu ya, Pak Ilham. Baru nanti kalau ada tambahan pertanyaan di luar materi yang tadi ya. Oke, Pak Ilham tadi ini ada yang menanyakan sebentar. Jadi sahabat Mirasa saya pilihin dulu yang sesuai materi ya. Nanti yang di luar nanti akan kita tanyakan belakangan. Pak Ilham tadi Pak Ilham untuk volume katanya cara memunculkan volume di chart seperti apa Pak Ilham? Kalau di chart sebenarnya defaultnya ketika kita masuk chart tadi ya. Ketika kita buka chart di HOTS ya ataupun di Neo HOTS, dia udah langsung muncul nih volume di bagian bawah. Ya. Sebenarnya udah ada, ya, udah langsung muncul. Tapi kalau memang nggak muncul, bisa klik initiate, dia akan balik ke default. Atau kita klik nih ya di bagian kiri tab window ini. Nah ini ada bagian indikator, kita klik, kita tulis saja volume. Kita enter atau klik gambar find indikator. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini volume. Ya, kita klik 2 kali. Volume chart. Ini volume chart. Ini yang ada di bawah. Itu ya. Baik.
Ya, terima kasih Pak Ilham. Ini mungkin ada beberapa yang sedikit menanyakan yang tadi sebenarnya udah dibahas Pak Ilham, tapi mungkin ada yang ketinggalan. Tadi ada yang menanyakan untuk time frame-nya tadi Pak Ilham untuk MA-nya, untuk MA maksudnya Pak Ilham pilih yang berapa aja tadi untuk garisnya? Oke, nah ini ya, ini kan di record juga ya. Ya. Teman-teman juga bisa lihat ulang. Ini ya, saya pakai MA5. Lalu saya beri warna pink. Nah ini warna ini saya nggak pernah rubah sejak 2014 saya temukan rumus-rumus ini ya. Jadi setiap kali saya bahas atau ngajar teknikal, saya selalu pakainya MA5 itu di pink ya, garisnya dilebihin jadi 2 ketebalannya. MA20 itu di warna biru, MA60 itu warna merah. Nah ini kenapa? Jadi ketika nanti ada yang tanya ke saya, tapi saya nggak depan monitor, saya cuma tanya warnanya apa, dan saya udah langsung tahu posisinya dia uptrend, downtrend, atau lagi trend sideways. Gitu. Oke ya, ini jawabannya. Ya. Terima kasih Pak Ilham. Tadi ya, sahabat Miraset bisa lihat MA-nya jadi 5, 20, dan 60. Baik Pak Ilham, selanjutnya Pak Ilham ini ada pertanyaan. Kalau menurut Pak Ilham untuk saham third liner, apakah teknikal ini masih bisa berfungsi atau tidak? Karena menurut kalau misalnya ada yang bilang bahwa katanya kalau third liner itu harganya dikendalikan oleh bandar sehingga teknikal itu tidak berpengaruh. Menurut Pak Ilham seperti apa? Betul. Saya nggak menyalahkan, itu juga betul, karena di trailer atau gorengan dikendalikan oleh oknum tertentu. Oknum tertentu juga dia pakai chart loh, jangan salah. Ya. Jadi trailer atau gorengan sama. Ya. Mungkin apa ya, bisa disebutkan kali ya oleh sahabat Mirai Aset, jangan saya yang pilihin ya, ntar dikira pilih saham lagi kan. Mungkin bisa disebutkan sahamnya apa, kita contohin, kita praktekin di trailernya yang dimaksud gitu. Nah, tuh udah mulai banyak Pak Ilham yang masuk. Apa itu sahamnya? ada ada tadi ada KPIG, ada. Nah, ini kayaknya rata-rata grup MNC. Coba deh Pak Ilham grup MNC Kepik, mungkin salah satu. Ya, apa aja? kepik ya. Nah, Ya. kepik ini sahabat Mirai Aset. Kalau sahabat Mirai Aset melihat KBSA, ya KBSA di tanggal 16, kalau saya tidak salah ya, 16 atau 15, kebetulan saya isi. Saya bilang kepik minggu ini mencapai 138. Boleh dicek di YouTube Mirai Aset di KBSA. Dan hasil dan ya. Dari mana? Pakai rumusnya ini. Ini triliner ya. Bisa dibilang ini ya gorengan lah ya. M kok. Nggak worry. Ya, jadi jangan terlalu tarik garis sana sini jadi gambar kupu-kupu atau apa tambah indikator A, B, C sampai Z ya. Ya cukup kalau saya sih cari yang simple ya, make it simple, but it powerful ya. Nah, selama dia PBM, MA5-nya tidak melengkung, maka dia tidak akan koreksi. Nah, contoh di sini dia PBM, MA5 melengkung, koreksi. Kita bisa buang kalau memang kita sudah punya sebelumnya. Tapi ingat, selama dia belum dead cross MA5-nya ke 20, dia akan masih potensi up kembali, dia akan langsung mekar lagi gitu. Ya, si moving average-nya. Nah, sama seperti ini. Nah, dia naik lagi. Oke ya, itu jawabannya. Jadi bisa. Tinggal nanti disesuaikan stylenya gitu ya. Jadi jangan kita mau scalping gitu ya, tapi kita ngelihatnya weekly gitu ya, atau kita lihatnya daily, enggak ya. Jadi kalau scalping itu saya pribadi saya pakainya menit. Kalau scalping, nah, ini menit-menit yang saya biasa gunakan 1, 3, 5, 15, 60 dan biasanya juga saya pakai tick. Nah, untuk sahabat Mirai Aset yang nggak biasa pakai menit, jangan coba-coba pakai tick karena dia lebih cepat ya, lebih berkeringat nanti. Oke, jadi pakailah menit dulu ya. Nah, terus kalau kita daily trade, ini saya ulangin lagi nih. Kita pakainya barulah pakai time frame-nya daily. Lalu kalau kita swinger, kita pakainya weekly. Kalau kita investor, ya kita pakainya monthly. Nah, jadi dengan cara ini kita tuh punya rem jadinya. Nggak akan nafsu ngelihat saham, wah mau langsung beli, ya nggak akan. Jadi dipraktekin deh coba. Kalau misalnya takut gitu ya, pakainya coba aja praktek dengan satu lot. Masih takut juga on paper, tinggal ditulis saja. Kata Pak Ilham, wah ini masuk nih PBM saya beli harga sekian, tulis. Tungguin sampai dia jadi kain kebalik, kira-kira pas kain kebalik kita jual harganya berapa. Pak Ilham? Ya. Baik.
Nah, Pak Ilham sekalian mau nanya nih Pak Ilham, karena tadi Pak Ilham udah menjelaskan bahwa untuk pemilihan sahamnya kita pilih yang sahamnya PBM, berarti yang lagi uptrend. Untuk stop loss-nya sendiri, biasanya Pak Ilham akan akan pasang stop loss-nya di level yang mana Pak Ilham? Oke, untuk stop loss itu tergantung karakter tadi ya. Kalau kita scalping pastinya cepet ya. Contoh saya bukain ini ya. Sebentar. Nah, misalnya kita pakai ini. PBM ya, buy. Ya, nggak jual-jual tuh. Betul nggak? Sampai di sini tuh. Ya, dari mulai harga 116 sampai ketika 135 dia melengkung. Sell, udah. Kalau kita pakai chart. Kita sell tuh, 116, 135 itu bukan lumayan lagi ya. Lu bear. Gitu ya. Nah, di sini terus kita masuk nih, karena PBM ya, masuk. Oke, di sini Kyle melengkung. Ya, sell. Nah, jadi kalau tadi kita masuk di sini 134, kita sell di sini 132, hanya 2 perak resikonya. Nah, di sini masuk nggak? Ya jangan, orang belum jadi PBM. Betul ya? Iya. Oke. Baik Pak Ilham, berarti kita berpatokannya pada chartnya ya Pak Ilham. Jadi selama Betul. belum melengkung itu bisa tetap kita hold begitu ya. Ya, makanya Baik. saya suka ada bahasa, oh ini masih koreksi sehat. Ketika saya masuk keluar ucapan seperti itu, biasanya itu berarti dia masih PBM, tapi memang tidak higher high candle-nya. Gitu. Contoh mana ya? Nah ini misalnya. Di sini. Dia PBM kan ya. Ini kalau saya mundurin ya. Ting ting. Ya, gitu ya. Lihat ya sahabat Miraset ya. PBM enggak? Ya. PBM kan berarti dia uptrend, tapi dia tidak higher high nih. Nah, kalau ada yang bertanya, pasti saya jawabnya lagi koreksi sehat, masih boleh hold ya. Nah, di sini kita bisa langsung, karena kalau saya pribadi udah terbiasa karena udah pakai hampir 7 tahun rumus ini saya pakai. Jadi saya akan langsung sebut nih. Nah, di sini 4360 ya. Baru boleh kita cut loss. Kenapa 4360? Karena 4360 ini itu akan menjadi ini ya, MA5. Ya, MA5 melengkung. Ya, jadi kail kebalik. Makanya tadi kan rumus PBM, selama belum MA5 melengkung, bikin hold. Tapi ketika dia sudah melengkung, ya sell. Karena ini ketika dia turun pun, dia turunnya masih terbatas gitu, masih dalam rentang yang sama. Tapi ketika dia terkonfirmasi melengkung di bawah ini, ya dia amsyong dah koreksi. Tapi ini sih untuk saat ini, ya, saham yang lagi kita lihat ini secara teknikal masih oke. Baik, Pak Ilham. Terima kasih Pak Ilham. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi Pak Ilham ini ada yang menanyakan kalau dari pengalaman pribadinya Pak Ilham untuk screening dengan metode MA5, 20 dan 60 ini paling cocok di saham jenis apa Pak Ilham? Semua cocok. Semua cocok. Berarti bisa digunakan di saham first liner, second liner, third liner seperti itu bisa ya Pak Ilham berarti? Betul. Contoh misalnya apa sih kalau yang blue-chip ya? Tuh. Ya, sama semua cocok, PBM ya. Ya, ini di luar kail kebalik sell. Nah, di sini kita lihat dari harga 16.000 ya sampai dia kail kebalik ke 25.500 ya lumayan ya, langsung 50%. Itu daily loh. Habis itu kita lihat lagi di sini ya. Ini mulai PBM, di sini kita beli, dia kail kebalik kita sell. Ya, di sini kita beli hold. Nah, sampai sekarang kita belum jual nih. Ya, sudah 1 minggu. Kenapa? Karena MA5-nya belum melengkung ke bawah. Pak Ilham, kalau misalnya yang dimaksud dengan melengkung ke bawah, nah ini pertanyaan pribadi ya Pak Ilham. Jadi sobat Firasat sekalian mungkin ada yang nanya juga. Jadi yang dimaksud dengan melengkung ke bawah ini, mungkin kalau ya jadi misalnya apakah itu berapa derajat tertentu gitu ya. Jadi lebih clear. Nggak ada kewajiban dia harus benar-benar seperti ini, nggak ada gitu ya. Nggak ada kewajiban. Contoh let's say dia seperti ini. Di candle kedua nih, ini kan udah melengkung jadinya ya. Walaupun dia nggak begini gitu ya. Ini kelihatan jari saya ya. Ya dia baru begini. Nah, itu sudah dianggap dia sudah melengkung. Nah, makanya tadi ketika hal itu terjadi, kita bisa jualan, tapi kalau saya pribadi, ini bukan ngomongin scalping ya, karena kalau scalping itu nggak ada yang namanya kita
Kalau saya pribadi nggak ada yang jualan nyicil kalau scalping. Namanya nyopet kan ya masuk 100 lot, ya jual 100 lot. Gitu. Tapi di luar dari itu kita daily trade, swing, invest, boleh kita pakai bobot porsi jualan. Ketika dia menjadi kebalik, ya kita boleh nggak jual dulu 50% atau maksimal 70%, sisain 30%. Nah 30% itu gunanya untuk apa? Ketika dia kebaliknya, ya dia langsung hanya koreksi sehat, tidak sampai dead cross. Dia langsung balik lagi begini, MA5-nya. Nah jadi kita masih punya harga bawah di bawah walaupun 30%. Kita bisa tambah lagi, dan harga kita averaging, nggak dapat di harga saat itu, gitu. Jadi nggak ada kategori harus kemiringan berapa derajat, nggak ada. Oke, siap. Nah, kalau ini kan MA5-nya masih strong ke atas, Iya. belum melengkung, ya berarti masih boleh. Oke. Yang penting ketika dia dead cross, udah jual semua aja gitu ya Pak Ilham? Wajib jangan punya. Ya. Oke, siap. Baik Pak Ilham. Ini ada pertanyaan nih Pak Ilham, kalau misalnya rumus PBM ini ada nggak sih pernah nemu kondisi yang false signal Pak Ilham? Ya? Yang sinyal palsu itu, false signal. Sinyal Dengan PBM ini pernah nggak? Mungkin gampangnya kalau misalnya PBM ini pernah salah nggak sih Pak Ilham? pasti. Di awal saya bilang ya, nggak ada yang 100% di market. Dan di kondisi apa kira-kira yang mungkin 100%. Pak Ilham? Tapi probabilitasnya ya ini lebih banyak benurnya daripada salahnya. Jadi kali kita coba di saham yang sama dengan kondisi yang sama ya, misalnya 10 kali nih, 8 kali itu akan benar. 2 kali mungkin loh. Contohnya di saham yang lagi kita lihat ya. Ini di pertengahan sini di 3 minggu yang lalu ada PBM. Ini ya, ini PBM bukan? Iya. PBM ya. Iya. Tapi dia langsung kail melengkung ke bawah ya. Kita bisa langsung share. Nah ini kan saya bilang, ini low signal ya tadi ya. Ternyata dia nggak jadi up gitu naiknya. Tapi ingat, setiap kali ini terjadi, itu minusnya nggak akan lebih besar daripada profit yang kita dapetin. Paham ya? Iya. Ya. Oke, siap. Lanjut. Kita lanjut lagi ya Pak Ilham ke pertanyaan berikutnya. Tadi udah yang tren, sekarang yang sideways Pak Ilham. Tadi Pak Ilham ada gimana sih kita menentukan sideways price-nya tadi Pak Ilham, support resistannya untuk yang sideways? Nanti sekalian aja ya, yang mau tanya bisa langsung sebutin sahamnya, bisa kita langsung praktek. Ya. Biar sahamnya nggak ini terus. Ya. Misalnya saya ambil contoh aja, ini contoh ya. Contoh misalnya, nah ini setway nih, betul ya? Ini setway price. Ya, jadi setway price itu kan ada orang biasanya kalau ngomong setway tren ya. Nah, tapi kalau saya pribadi saya punya rumus setway price. Ya, ini setway price. Ini setway price. Jadi yang dimana kalau ini kan saya tanpa tarik garis sudah langsung muncul garisnya ini ya. Jadi kalau saya beginiin, ini kita lihat yang sebelah sini dulu ya Sahabat Mirai Aset ya, yang saya lingkarin ya. Nah ini kalau saya beginiin semua candle kena kan, berarti itu setway price. Nah sama dengan yang saat ini, yang ada di sini. Kalau saya beginiin semua candle kena setway price. Nah tinggal cari dalam rentang setway price-nya itu, ya pasti ada tiring. Ya, tiring tertinggi sama tiring terendah. Nah, kalau kita lihat tiring tertinggi pasti semua nyebutnya ini ya. Jangan pakai ini. Jadi yang dimana semua candle bisa kena dan semua candle punya. Nah, kita ambil ini 4070 ya kurang lebih. Ya berarti ini 4070 yang kena itu adalah candle ini, candle ini. Ini udah enggak ya. Karena ini udah kopong tadi dilewatin ya. Nah, jadi kalau ada tutupan di atas 4070, maka dia confirm akan mantul keluar dari setway price. Nah, contoh hari ini dia tutupan di atas itu ya. Nah, kita lihat di hari Senin. Dia wajib kasih new high dari rumus saya. Nah, tapi kalau sebaliknya, kita cari yang terbawah. Kalau saya pakainya ini, ya 3 candle di belakang kan kelewat ya. Nah, berarti itu nggak confirm, salah tariknya. Jadi kita tariknya yang candlenya kena. Nah, ini ya. 3970. Nah, kalau dia tutup candlenya merah hari Jumat kemarin di bawah 3070, maka dia keluar dari setway price. Keluarnya ke bawah, bukan ke atas, maka dia wajib kasih new low. Maka hari Senin dia akan turun. Gitu. Tapi karena ini dia tutupan di atas setway price, maka dia akan naik. Nah, saya paling senang sekali kalau ketemu saham setway price ini. Ya. Kenapa? Karena semakin lama setway-nya dia, tiba-tiba dia kasih biru keluar dari setway price, maka akan semakin lama juga naiknya dan cukup lumayan luber nanti presentasinya. Begitupun kalau tutupnya di bawah.
ya akan semakin lama juga turunnya dan ya luber juga minusnya. Ini nggak ngomongin set price di harga gocap ya. Kalau di harga gocap, Nggak termasuk ya Pak Ilham? jangan lah, jangan. Cari saham itu cari yang berpotensi, jangan cari yang murah. Oke. Murah beli aja semua yang digocap ngarep. Gitu ya, jangan. Pak Ilham, ini ada beberapa tadi yang masih tanya tentang bagaimana menampilkan harga yang high low tadi nih Pak Ilham, Oke, boleh diulang sekali lagi Pak Ilham? kita klik kanan, pilih convert environment, ya, atau bisa juga klik sebelah gambar disket nih, ada obeng. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Nah ini di bagian baris keempat dari bawah sebelah kanan. Defaultnya itu dia nggak ada checklist. Nah ini kita checklist. So high low pointnya. Lalu kita oke. Jadi dia akan langsung muncul angkanya. Oke ya. Ya, baik Pak Ilham. Terima kasih Pak Ilham. Nah tadi ya udah ini cukup banyak nih yang nanya tentang high low tadi udah dijawab ya sahabat Mirai Aset. Kita mau lanjut lagi sebentar. Nah, Pak Ilham, kalau Pak Ilham sendiri, ini berarti untuk pattern sendiri, apakah Pak Ilham masih lihat, Pak Ilham? Kalau misalnya udah pakai ini, apakah Pak Ilham masih lihat chart pattern? Enggak. Berarti karena tadi ya, sesederhana mungkin, Pak Ilham. Jadi untuk chart pattern, mungkin tadi sahabat Mirasa juga ada yang tanya nih, apakah masih pakai Fibonacci, berarti udah nggak lagi nih, Pak Ilham? Enggak. Seperti itu ya, sahabat Mirai Aset. Silakan kalau yang ada yang mau bertanya, bertanyanya di kolom Q&A ya, sahabat Mirai Aset. Jangan bertanya di kolom chat, karena yang kita bahas di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Saya juga lihat kolom Q&A ini ada yang tanya berapa lama kira-kira Pak Ilham hold suatu saham. Apa Pak Ilham punya stok universal sendiri dari C. Ivan. Ya. Kalau hold berapa lama suatu saham tergantung teknikalnya. Ya, karena dulu bukan cuma saya, karena saya suka berbagi, ya saya bagi juga. Ya, contoh tadi LPPF, kemarin-kemarin saya kasih IPPE, saya infokan. Ya, dulu saya pernah ada Indika Energi 2016, saya hold 2 tahun. Ya. Saya cicil dari mulai harga 113-an sampai 200, sampai ke set price. Ya. Nah itu saya jualan di sini ya, ketika dia terkoreksi area 4.000 sampai 3.600-an 2 tahun. Jadi nggak ada berapa lama simpennya, tapi tergantung chart memberitahu saya kapan saya udah harus jualan. Ya, seperti itu sahabat Mirasa. Jadi karena banyak juga nih Pak Ilham yang tanya targetnya berapa lama ya Pak Ilham. Jadi balik lagi targetnya. Balik lagi ke time frame. Makanya tadi gini, ini pelajaran pertama sebenarnya ya, waktu pertemuan pertama 2 minggu yang lalu. Saya sudah infokan money management ya, terus sama psikologi trading. Nah, sama tadi barusan kita bahas time frame, rumus time frame. Di saya sebutnya daily, weekly, monthly, menit. Ya. Jadi sebelum kita enter sebuah saham, pastikan dulu ke diri kita mau buat apa. Ya. Kita mau buat trading kah, buat swing, atau buat invest, ya jangan sampai kita niat invest kayak tadi ya, mau setahun gitu, baru beli, nanti sore tutup udah minus 3%, udah tepuk jidat, udah tanya sana sini ya, cek Telegram, ya WhatsApp, tanya-tanya, ya jangan. Karena kita pastiin dulu gitu ya. Dan jangan juga kebalik ya, yang tadinya mau trading, karena dia sibuk mungkin, atau salah prediksi, sahamnya turun, ya akibatnya jadi investor dadakan. Jangan. Jadi sesuaikan dengan time frame-nya. Kita mau invest, pakailah monthly. Lihat chartnya di sebuah saham, cari support resistnya dari monthly. Dan nggak usah dilihatin tiap hari. Ya, kalau kita mau daily trade, ya pakai daily. Kalau kita mau scalping, ya lihatnya pakai menit. Itu ya, semoga terjawab ya. Iya, Pak Ilham. Jadi untuk targetnya itu nanti balikin lagi ke tergantung berapa lama sahabat Mirai Aset. Ya, maunya. Jadi ingat kalau dari Pak Ilham sendiri itu yang jadi patokan itu adalah chartnya gitu ya, chartnya yang berbicara gitu ya Pak Ilham. Ya. Pak Ilham, ini ada yang nanya nih Pak Ilham, kan berarti Pak Ilham kalau dengan menggunakan MA ini berarti kita tidak bisa jual di harga tertinggi ya Pak, karena kalau MA ini kan lagging indikator katanya. Oke, sekarang gini, dengan rumus ini
saya udah cukup alhamdulillah dan cukup luar biasa ketika saya pegang suatu saham dalam artian hold hanya time frame daily, itu udah luber. Jadi nggak perlu lah contoh di sini ya PBM, terus kita benar-benar cari yang high 2390 pengen gitu ya, mustahil itu ya. Mustahil. Kalaupun ada yang jadi seperti itu mungkin dia baru masuknya di sini di 2200 ya. Itu udah mustahil. Ya, jadi kalau menurut saya ini sudah ya cukup luar biasa lah. Boleh dipraktekin deh sahabat nilai aset ya. Ini bukan sekedar ucapan ya. Karena ini saya sudah cukup tahunan, cukup lama dan banyak orang yang sudah belajar dan saya ajarkan hal ini. Ya, alhamdulillah semua berhasil. Kan banyak yang bikin komunitas ya dan bikin Iya. premium malah. Pak Ilham, kita satu pertanyaan lagi Pak Ilham sebelum masuk ke yang tadi ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan live yang raise hand tentang volume Pak Ilham. Ini ada banyak yang menanyakan, apakah Pak Ilham sama sekali nggak pakai volume? Dan kalau misalnya pakai, kombinasinya gimana? Nggak pakai sih sebenarnya. Jujur nggak pakai. Jujur nggak pakai. Siap. Berarti sahabat Mirai Aset tadi ya udah dijawab oleh Pak Ilham. Pak Ilham memang nggak lihat volume. Dan kita mau langsung masuk untuk pertanyaan yang diajukan secara live. Silakan untuk sahabat Mirai Aset yang ingin mengajukan pertanyaan langsung live. Ingat boleh disebutin sahamnya ya Pak Ilham? Iya, iya. Ya, silakan raise hand. Glenda mungkin sebentar saya cek. Oke. Udah ada nih yang raise hand. Saya pilihin ya Glenda. Oke, siap. Pak, baik untuk yang pertama saya berikan kesempatan untuk satu cewek satu cowok ya. Ke ini, Bapak Farhan Hilmi. Bapak Farhan Hilmi, boleh dibuka mic-nya, Pak Farhan? Oh iya. Ya, Baik, selamat siang. Silakan Pak Farhan. iya Pak. Selamat siang. Saya ingin bertanya Pak, apa ini kan masuknya itu kadang kalau BBM itu sudah naik dulu. Nah misalnya baru masuk ke watchlist saya itu yang BBM itu sudah naik 10%. Itu kita kejar atau enggak Pak? Nah kira-kira batasnya berapa persen sih kita boleh ngejar yang pattern BBM ini? Itu Pak. Terima kasih. Oke. Mantap pertanyaannya Pak Farhan. Silakan Pak Ilham. Ya, ini karena nggak nyebutin sahamnya, kita ambil contoh saham yang lagi ada di layar. Di sini ya, bagian kiri ya. Ini sudah PBM. Let's say kita baru melihat pada saat begini ya. Let's say seperti ini. Kita baru lihat PBM-nya seperti ini. Wah, udah PBM nih. Tapi udah seminggu yang lalu ya, dari 1.400 ya, sekarang udah 1.900. Masuk apa enggak? Baik, kalau saya sih tutup mata. Kalau saya, ya kenapa? Karena tadi kita udah tahu, jika dia PBM tapi kail atau MA5-nya belum menjadi kail kebalik, we can buy. Tapi ketika dia PBM, MA5-nya lagi melengkung, jangan masuk dulu. Sabar-sabar, tahan nafsunya. Yang nafsu di tempat lain dulu gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, karena di sini kita bisa lihat. Selama dia nggak melengkung, nah contoh ini udah mulai ya, ada belok tuh ya, tapi belum melengkung begini ya, nanti kita lihat. Tuh, dia tetap oke, masih naik. Jadi jangan ketipu. Makanya tadi saya bilang, rumus saya ini nggak usah lihat candle, ya pusing nanti. Nah, di sini ya, udah mulai jadi kail. Nah, ketika dia seperti ini, ya, ini PBM nggak? PBM ya, tapi dia kail kebalik MA5 yang udah melengkung. Jangan masuk, tahan nafsunya. Ya, boleh dilihat tuh. Begitu ya. Jadi nggak ada batasan dia, oh udah 10%, udah 30% boleh masuk apa enggak. Selama PBM dan MA5-nya masih ke atas tidak ada melengkung, timpuk. Sip. Terima kasih Pak Ilham dan terima kasih juga Pak untuk pertanyaannya Pak Farhan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang sekarang giliran yang cewek ya. Ibu, sebentar. Cukup banyak nih yang angkat tangan. Ibu Esther. Silakan untuk Ibu Esther. Selamat siang Bu Esther. Halo. Mic-nya boleh dibuka Bu Esther? Halo Bu Esther.
Bisa? Oke, kalau nggak ada kita ganti ya dengan Ibu Harsiati. Ibu Harsiati. Siap-siap yang dipanggil Ibu Harsiati. Kita buka mic-nya. Silakan, selamat siang Bu Harsiati. Selamat siang. Akhirnya dapat kesempatan buat bertanya. Silakan Ibu Harsiati. Iya, selamat siang Pak Ilham. Ya, Saya pemula, mohon bimbingannya. sama Untuk Bu, saya juga. investasi sebaiknya ada berapa jenis saham dan saham apa saja rekomendasinya? Oke, Terima kasih. Terima kasih Bu pertama, Harsiati. untuk investasi kita berapa banyak gitu ya punya saham gitu ya. Kalau pemula saran saya jangan banyak-banyak. Oke, jangan banyak-banyak, maksimal 3 maksimal. Pak sedikit banget, uang saya banyak, ya udah 5, udah nggak boleh lebih. Oke, dan itu pun wajib diversifikasi, jangan satu sektor. Dan biasakan ada porsinya. Ini di pertemuan pertama saya sudah jelaskan, ada porsi yang diinvestasikan, ada porsi yang di tradingin atau di swing. Oke, nah itu untuk pembagiannya, posisinya ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dan sudah bisa maintain saham, boleh banyak gitu. Karena kebanyakan yang saya temuin ya, di portofolionya banyak jadi supermarket tapi pada merah. Jangan. Kalau di portofolionya hijau banyak nggak apa-apa. Berarti udah bisa maintain sahamnya. Begitu ya Bu, itu pertanyaan untuk jawaban yang pertama. Yang kedua, rekomendasi sahamnya apa? Di sini saya tidak bisa memberikan rekomendasi karena sudah ada disclaimer-nya, sudah ada aturannya Bu. Gitu. Begitu ya. Jadi nanti mungkin kalau pengen lagi nanya-nanya saham bisa tanya ke IG pribadi saya karena kebetulan di situ juga saya buka untuk teman-teman yang mau bertanya saham, saya langsung jawab targetnya apa, prediksinya seperti apa, saya jawab. Begitu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ilham. Tadi juga sahabat Miraset juga bisa nonton KBSA karena di KBSA ini Pak Ilham juga ikut menjadi salah satu narasumber yang memberikan rekomendasi. Jadi nanti bisa join juga di kegiatan KBSA di setiap hari Selasa dan Rabu. Itu jam 12.30 live di channel YouTube Mirai Aset ya sahabat Mirai Aset seperti itu. Dan oke, kita masuk ke kita masih ada waktu sedikit lagi. Mungkin saya buka untuk satu orang lagi ya, sahabat Miraset. Sebentar ini untuk Bapak Wira. Bapak Wira, boleh dibuka mic-nya, Glenda boleh dibantu untuk Bapak Wira. Boleh siap-siap Pak. Silakan untuk pertanyaannya Pak Wira. Pak Ilham mau nanya untuk yang time frame, kan ada daily, weekly, monthly. Itu penyocokannya itu kalau daily maksudnya kita belinya kayak beli hari ini jual besok gitu Pak ya targetnya. Kalau weekly kita megangnya weekly gitu ya Pak. Korelasinya seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wira untuk pertanyaannya. Silakan Pak Ilham. Oke, tadi pertanyaannya time frame ya yang ditanya ya? Ya. Oke, nah kalau untuk time frame begini Pak Wira tadi ya pertanyaannya. Kita jangan campur adukan. Ya. Jadi contoh, oh saya pengen swing, ya udah kita bukanya weekly aja. Ya. Kita buka weekly. Nah, ini kebetulan ada yang tanya juga, saya lihat tadi sekalian sahamnya saya ubah. Ya, kita buka weekly, nah kita lihat kalau kita mau swing begini. Nah contoh saat ini dia MBP ya, merah biru pink. Ya. Dengan rumus saya tadi berarti dia downtrend. Udah jangan dibeli dulu, sabar-sabar gitu ya. Kalau kita pakainya weekly. Tapi kalau saya, mau daily trade. Ya, ini kita lihat MBP ya. MBP. Ya, dia masih downtrend. Tapi dia ada mantul nih. Ya, membalikan arah. Ya, berarti dia ada masuk di easy finder seharusnya. Ini kita lihat coba kalau saya urutin. Dia huruf J tadi ya. Tuh, ada masuk ya. Ingat tadi ya, ini untuk saham-saham mantul, momentum. Jadi ketika ada saham yang masuk area ini, tapi ingat tadi disetting dulu, jangan sampai saham baru satu lot ya, kalian sahabat Mirai nggak setting, udah langsung di buy. Nah ini masuk, berarti di sini walaupun dia downtrend, besok ada mantul, walaupun belum jadi uptrend, belum jadi PBM soalnya kan. Nah itu secara daily. Nah jadi dipastikan time frame-nya Pak.
Jadi kita nggak usah mencolok-mencolok, oh saya mau invest gitu ya, tapi setiap hari dilihatin atau mungkin nyari supportnya di daily, jangan. Jadi disesuaikan juga, monthly ya monthly supportnya, presisnya juga monthly. Begitu ya Pak, semoga terjawab ya. Baik, terima kasih Pak Ilham. Dan sebentar, 3 menit lagi. Jadi seperti ini sahabat Mireset. Pak Ilham, kalau kita nanya saham, beberapa saham boleh Pak Ilham? Boleh, silakan. Iya, oke. Sahabat Mireset sekarang bisa ditanyakan di kolom chat. Saya akan pilihkan 3 saham. Silakan untuk sahabat Mireset yang mau tanya. 3 saham, ayo. Yang paling banyak ditanyain, ayo. Nanti saya pilih yang paling banyak ditanyain ya. Ayo, masuk dulu semuanya. Ayo. Ini saya sambil Sekilas, ya Pak Ilham boleh pilih yang Pak Ilham mau jawab. saya ada baca di sini Hermawati. Pertanyaannya bagus, Pak. Kalau mau average down untuk saham yang nyangkut di atas, baiknya pada saat kapan? Oke, nah itu saya sambil nunggu tadi saham-saham jawab. Ketika dia keluar dari set price, ketika mantul. Contohnya yang lagi digambar aja ya, Java misalnya. Misalkan si penanya ini punya di 1750. Nah, terus tiba-tiba kan saham ini turun terus nih. Nah, baru kali ini dia kasih mantul nih, keluar dari set buy price. Walaupun belum uptrend, tapi ini sudah indikasi besok dia wajib kasih new high nih, mantul. Ya, nah disinilah boleh average down-nya. Ya, jadi jangan average down itu ketika belum ada pantulan terkonfirmasi seperti itu, jangan. Rugi ya, karena kenapa? Habis kita average sahamnya turun lagi besok. Ya, jadi ketika begini, ya posisi seperti ini baru kita average. Dan ada rumusnya. Saya pribadi saya punya rumus. Tapi ini tergantung dari posisi keuangan ya. Contoh kita punya 10 lot di harga 17.50. Nah, ketika dia turun di sini, terkonfirmasi nih kata Pak Ilham nih, saya beli deh. Nah, belinya itu 12 kali dari lot yang kita punya. Ya. Kenapa 12 kali? Karena dengan 12 kali itu harga yang kita dapat averaging-nya itu hanya beda kurang lebih 3 fraksi dari harga market nantinya. Jadi ketika dia naik 3 fraksi, kita udah BP. Ya, tapi kalau memang harganya pengen langsung sesuai harga market di 1.600, belinya di atas 15 kali. Gitu ya. Itu caranya ya, dan itu jawabannya yang bertanya tadi. Baik, Pak Ilham, terima kasih. Katanya udah kayak running thread nih Pak Ilham. Chatnya, saya pilihin 3 Pak Ilham yang sekilas paling banyak. Mohon maaf kalau sahabat Mireset belum dijawab ya. Ada 3 saham nih Pak Ilham yang sekilas itu paling banyak. Yang pertama Adaro, Pak Ilham. Oke, saya langsung jawab aja dulu ya. Boleh. Wah, ini Adaro, menarik. Menarik ya, menarik kenapa? Ingat tadi saya sebut, saya paling suka kalau ketemu saham di set price. Ya, kenapa? Ya kita bisa tungguin, tiba-tiba dia keluar dari set price, saya bisa biasanya langsung timpuk atau portok gitu. Tapi kalau memang mau spekulasi, dicicil sedikit. Niat beli 10 juta, beli dulu 1 juta. Besok masih dia di set price, tambah lagi 1 juta gitu. Ya, tiba-tiba dia keluar dari set price di bawah, kita langsung cut loss 2 jutanya. Batasin risiko gitu. Tapi ketika dia tiba-tiba keluar dari set price atas, 8 jutanya langsung tambahin. Nah, itu juga bisa seperti itu metodenya. Nah, untuk Adro sendiri saat ini dia ini kalau diperhatikan besok dia jadi PBM. Selama dia bisa bergerak di atas harga 2250. Kenapa saya bilang dia besok akan jadi PBM? Ini saya lebih besarin dulu ya. Nah, ini udah PBM nih, sahabat Mireaset. Ya, tuh, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Pink, biru, merah. Nah, kalau kita besarin dia lebih kelihatan tuh PBM. Nah, kenapa tadi saya bilang 2250? Biar dia lebih terkonfirmasi ya, harganya sudah di atas 55. Adro bagus. Adro bagus, tinggal kita lihat hari Senin. Nah, ingat, ini saya kasih tambah lagi nih, ya pelajarannya. Besok itu minggu baru. Biasanya kalau saya besok adalah minggu baru, saya wajib lihat weekly-nya. Kenapa? Saya bisa langsung tahu seminggu ke depan arahnya kemana potensinya. Walaupun nantinya di minggu depan saya mainnya daily. Gitu. Lihat weekly-nya. Tuh weekly-nya PBM. Tapi ingat PBM-nya, MA-nya masih melengkung. Ingat ya, stop, tahan nafsunya. Sebelum MA-nya begini lagi. Nah, kita lihat nih di sini nih. Ya, di atas dia, kalau ini dia set buy price 2260
kita bulatkan 2270. Ya. Kalau di weekly nanti ada pergerakan harga di atas 2270, strong up secara weekly. Ingat, weekly itu hold-nya minimal 1 minggu. Beda trading plan-nya. Nah, kalau di daily tadi 2250 sudah cukup. Jadi kalau besok hari Senin dia bertengger atau bergerak di atas 2250, sikat. Gitu ya. Nah, tapi begitu pun baliknya, kalau dia di bawah ya area itu hati-hati karena dia akan berpeluang trennya sideways lagi. Ya, karena kan MA5-nya nanti akan ke bawah lagi dan urutannya jadi nggak benar, jadinya biru, pink, merah. Gitu ya. Dan ini disclaimer ya, bukan pilihan harus dibeli ya. Iya, tadi ya sahabat Miraset ini pertanyaan dipilih berdasarkan running trade yang jalan tadi ya. Pak Ilham, 2 lagi nih Pak Ilham. Siap. Yang berikutnya saham ABA. Ini juga banyak banget ditanyain Pak Ilham. Wow, pantesan banyak. Gimana nih Pak Ilham? Ya, untuk ABA ya. ABA di sini kita lihat tidak bagus, secara tidak bagus. Tapi kita lihat dia bergeraknya sampai ke berapa turunnya. Nah, itu yang paling penting. Di situ nanti kita tahu dia mantul atau enggak. Ya. Nah, ini kita lihat. Sideways price-nya di mana sih, sahabat Mirai Aset? Untuk harga saat ini. Nah, ini saya kalau ke sini, ini sideways price-nya 332, betul ya? Nah, kita perhatikan nih hari Senin nanti. Ya, di area 332 ini. Ada candle merah tutup di bawah 332 apa enggak? Kalau dia ada candle merah tutup di bawah 332, ya udah bye-bye. Dia akan turun lagi ke sideways price berikutnya. Sideways price berikutnya di mana? Di sini, 300-an. Tapi kalau nih kita ngomongin enaknya, besok candle-nya turun di bawah 332, tapi tutupnya naik di atas atau di dalam 332. Let's say 334 dia tutupnya. Technical rebound next day-nya. Nah, itu kunci sideways price. Itu ya, itu untuk ABA nih. Ya, jadi kita perhatikan ya sama-sama. Dicatat aja kata Pak Ilham ini kita lihat. So. Siap Pak Ilham. Satu lagi Pak Ilham. Nah ini udah jelas nih paling banyak ditanya nih Pak Ilham. IPPE Pak Ilham. Nah, Saya lihat berkali-kali nih. Ini saya kasih juga di KBSA. Banyak orang juga yang saya kasih. Ya, dulu masih ada di sini dan saya bilang 150 tungguin. Ya, kenapa? Ya karena itu adalah area sideways price ya di area sini. Ini kan sideways price nih kalau saya tarik begini dia ke sini ya. Ini sideways price nih. Di 150 dia mantul. Mantulnya kemana? Ya dia akan naik ya. Ini targetannya. Saya bilang 198. Ya ini sideways price lagi 234 sampai saya bilang ke sini. Setelah lewat ini dia new high tinggal tambahin 100. Ya itulah dia targetan yang next-nya. Nah, setelah itu ya udah dia koreksi sehat nih. Nah, untuk saat ini dia masih PBM bisa kita bilang ya. Kenapa dibilang PBM ya MA60 belum ada karena belum 60 hari ya. Ini kan saham IPO ya. Baru tanggal 9 bulan 12, belum 60 hari, masih ada 10 hari lagi baru dia akan muncul yang merahnya. Nah, saat ini dia masih strong up, hanya saja koreksi sehat. Ya, koreksi sehat. Kenapa koreksi sehat? Ingat MA5-nya belum melengkung ke bawah. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada mother bar. Ini mother bar nih. Low-nya itu 400. Nah, kita lihat depan kemarin sama dengan low-nya 400. Dan kita juga lihat sama-sama kemarin ada gap di 4 hari yang lalu. Jadi besok ada kemungkinan dia akan kasih gitu ya, turun. Ya. Tapi besar kemungkinan dia akan gini lagi naik. Nah, tapi saran saya buat sahabat aset waspada dan hati-hati. Kenapa? Karena kenaikannya ini sudah 100% lebih ya. Jadi kalau dia cuman kasih begini doang terus tiba-tiba naik, ya takutnya cuman ada ya cari lot ya buat jualan gitu. Karena seharusnya secara teknikal bagusnya IPPE dia harus kasih ayun MA5-nya benar-benar jadi kail dulu. Begini dulu ya, kail kebalik ya. Jadi kail kebalik dulu, dia kasih lengkungan dulu ke bawah swingan. Itu baru akan lebih bagus untuk IPPE ketika naik strong banget bisa sampai 600 mungkin secara teknikal. Siap Pak Ilham. Terima kasih Pak Ilham untuk informasinya. Jadi itu informasi ya sahabat Mirai Aset, jadi Ya, bukan rekomendasi. Ya, bukan rekomendasi ya.
Baik, Pak Ilham, terima Baca kasih. Richard. Jadi disclaimer ya semua sahabat Mireset. Terima kasih banyak Pak Ilham dan terima kasih juga untuk sahabat Mireset yang udah stay nih sampai hampir jam 3 kita di siang hari ini sahabat Mireset. Untuk saat ini sesi Pak Ilham sudah selesai dan kita akan ketemu lagi nanti di sesi berikutnya di jam 4 sore bersama Pak Yudi. Sahabat Mireset, selamat siang dan saya akan kembalikan ke host kita yang paling cantik, Glenda. Silakan Glenda. Terima kasih Bu Marta yang tidak kalah cantik ya. Sahabat Miraset, itu tadi sesi mentorship-nya. Sayang sekali bukan KBSA ya, jadi kita nggak bisa kasih rekomendasi. Biarpun Pak Ilham dan Bu Marta sudah berbaik hati loh, tadi dikasih analisisnya. Sekali lagi disclaimer on, ini kita hanya kasih rekomendasi karena tidak ada yang 100% benar ya. Jadi jangan sampai gara-gara Pak Ilham nih hari Senin yang tadi dibahas pada technical rebound semuanya ya. Hati-hati dipantau nanti saham-saham yang Pak Ilham bahas. Apakah nanti hari Senin bisa masuk stock gainer ya Pak Ilham ya. Nah, kalau kalian mau tahu rekomendasinya seperti apa, lebih baik nonton KBSA ya hari Selasa sampai dengan Kamis. Itu akan ada setiap siang jam 12.30. Di situ Pak Ilham sering banget jadi narasumber dan bisa langsung tanya jawab seperti tadi ya. Sekali lagi sahabat Miraset, terima kasih banyak yang buat yang sudah berpartisipasi. Semoga menjadi daging, semoga bisa dibakar dan akhirnya mengenyangkan pada akhirnya nanti ya untuk sahabat Miraset. Jangan boncos terus. Semoga salam cuan buat semuanya ya. Sampai nanti jam 4 sore dengan Pak Yudi Chen dan juga Mas Chandra. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.